Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini. Namaku Salsabila Bahrudin. Aku mahasiswa jurusan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Get it when I get back. Dan kamu sebagai Gen Z who living in society 4.0 tentunya harus terbiasa hidup berdampingan dengan teknologi ya. Menanggapi banyak sekali perkembangan teknologi di bidang ekonomi dan bisnis, pada video kali ini aku mau membahas tentang peer-to-peer lending, di mana video pembahasan akan berfokus pada peer-to-peer lending konvensional versus peer-to-peer lending. Sebelum beranjak lebih jauh, alangkah lebih baik kalau kita mengenal terlebih dahulu apa sih peer-to-peer lending itu. Pada dasarnya, peer-to-peer lending adalah platform pinjam-meminjam berbasis online atau pinjam-meminjam berbasis teknologi. Dia mempertemukan antara lender atau si pemilik dana berlebih dengan borrower atau si peminjam dana. Kita let's say jembatan. Pernyataan ini juga diatur oleh Peraturan OJK nomor 77 POJK.01/2016. Nah, selanjutnya gimana kita membandingkan 5 aplikasi peer-to-peer lending konvensional versus 5 aplikasi peer-to-peer lending syariah? Section pertama yang akan kita bahas sekarang adalah peer-to-peer lending berbasis syariah. Ada beberapa poin penting yang menjadikan P2P lending ini bisa disebut berbasis syariah. Poin pertama, aplikasi P2P lending syariah pada dasarnya menghindari riba berupa bunga yang terjadi ketika melakukan pinjam-meminjam. Apa sih riba itu? Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Hal inilah yang menyebabkan riba hukumnya haram dalam Islam. Nah, selanjutnya, bagaimana sih aplikasi P2P lending ini menghindari riba? Jawabannya adalah mereka menggunakan akad yang sesuai dengan peraturan MUI, yaitu DSN MUI nomor 117/DSN MUI/2 Romawi /2018. Kita akan bahas satu persatu apa saja akad yang digunakan oleh peer-to-peer lending berbasis syariah. Akad yang pertama adalah akad murabahah, di mana fintech bertindak sebagai pembeli atas suatu produk barang atau jasa yang kemudian akan dijual kembali kepada borrower dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah akad ijarah, yaitu akad pinjam-meminjam. Yang ketiga adalah akad musyarakah, di mana fintech dan nasabah bersama-sama menanam modal atas suatu produk barang atau jasa yang mana di kemudian hari nasabah dapat membeli kembali hak sepenuhnya dari fintech. Akad yang selanjutnya adalah akad wakalah bil ujroh, di mana akad ini yaitu suatu pemberian kekuasaan seseorang kepada orang lain tanpa pemberian upah tertentu. Akad yang terakhir yang biasanya digunakan oleh peer-to-peer lending berbasis syariah yaitu akad qard, di mana akad ini merupakan akad pinjam-meminjam di mana pengembalian dana sesuai dengan dana yang dipinjam pada saat pertama kali meminjam. Nah, akad itulah yang sebenarnya akan menjadi tameng terhadap peer-to-peer lending agar terhindar dari riba berupa bunga. Nah, selanjutnya pasti teman-teman bertanya, bagaimana konvensional melakukan pinjam-meminjam? Section kedua sekarang kita akan membahas mengenai peer-to-peer lending berbasis konvensional. Ada beberapa poin penting yang membedakan di antara P2P lending syariah versus P2P lending konvensional.
Yang pertama adalah adanya bunga. Bunga ditetapkan oleh fintech terhadap borrower atau peminjam dana berdasarkan profil risiko peminjam. Poin kedua adalah adanya biaya administrasi yang ditetapkan oleh fintech. Kemudian yang ketiga adalah adanya denda yang dibebankan terhadap borrower apabila peminjam telat melakukan pembayaran dana. Oke, sedikit pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.